Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu, dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Daem bawa andreni asoge Yehova, badata uwawa dededa, hanana somsotede ita khenia." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua bentuk sorak dan sukacita. Ada sorak dan sukacita secara duniawi atau secara manusiawi, dan ada sorak dan sukacita secara rohani. Untuk bersorak dan bersukacita secara duniawi memiliki alasan tersendiri. Katakanlah, ketika terasa aman-aman dan lancar-lancar saja, ketika perjuangan berjalan sesuai dengan harapan, ketika dalam keadaan sehat, ketika relasi dan interaksi terhadap sesama berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Beberapa hal tersebut boleh sekaligus menjadi ukuran patut tidaknya seseorang bersorak dan bersukacita secara duniawi atau secara manusiawi. Demikian juga untuk bersorak dan bersukacita secara rohani, memiliki alasan tersendiri. Dan melalui renungan dari Mazmur 118 ayat 24 ini, pemazmur mengajak orang untuk bersorak dan bersukacita secara rohani di hadapan Tuhan. Di mana pada ayat-ayat sebelum nats renungan ini, pemazmur telah menguraikan sejumlah alasan patutnya bersorak dan bersukacita secara rohani di hadapan Tuhan. Di antaranya yang pertama, Tuhan selalu baik dan setianya selamanya terhadap umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 1-4. Yang kedua, Tuhan menjawab doa dan permohonan umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 5. Yang ketiga, Tuhan pembela umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 6-7. Yang keempat, Tuhan tempat perteduhan umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Yang kelima, Tuhan sumber kekuatan umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Keenam, Tuhan penolong umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 13. Dan yang ketujuh, Tuhan keselamatan umatnya. Bandingkan Mazmur 118 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika mencermati dan menghayati serta memandang secara mata rohani, tentu banyak hal-hal yang telah kita alami dan rasakan dari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita di dunia ini. Jadi, sekecil atau sebesar apapun itu, sepatutnya menjadi motivasi dan pendorong bagi setiap kita untuk selalu bersorak dan bersukacita secara rohani di hadapan Tuhan. Semakin banyak seseorang memahami dan menyadari bahwa sesuatu bersumber dari Tuhan, maka semakin banyak sorak dan sukacitanya juga kepada Tuhan. Dan terlebih ketika kita menghayati karya Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disiksa dan mati untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita orang yang percaya kepadanya dilayakkan menerima anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Di mana dalam Mazmur 118 ayat 22, pemazmur melukiskan dan mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan bersorak dan bersukacita secara jasmani memang sangat jauh berbeda dengan alasan bersorak dan bersukacita secara rohani. Dan cenderung sorak dan sukacita duniawi selalu bertentangan dengan kehendak dan kemauannya Tuhan. Karena itu, janganlah pernah sorak dan sukacita duniawi
mengalahkan atau memudarkan sorak dan sukacita secara rohani di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya, hendaknya sorak dan sukacita secara rohani mencerahkan dan menerangi sorak dan sukacita secara jasmani. Dengan demikian, maka sorak dan sukacita secara duniawi pun akan menjadi berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan kemuliaannya. Marilah bersorak dan bersukacita secara rohani di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Daim bawa andreni asoga Yehova. Badata uwawa dededah. Hanana somsote de ita khania. Mazmur 118 ayat 24. Selamat bersorak dan bersukacita, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.